Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas izinnya kita bertemu kembali di channel Jagat Pemula. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Apa kabar sahabat Jagat Pemula? Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada 4 tanda bahwa Allah akan melunasi hutang kita. Mudah-mudahan 4 tanda ini ada pada diri kita yang sedang bingung atau gundah dalam menyelesaikan masalah hutang piutang. Apa saja 4 tanda bahwa Allah akan menyelesaikan hutang kita? Yang pertama, adanya rasa pasrah dalam hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kebanyakan dari kita ketika dilanda suatu musibah atau urusan yang sangat berat seperti hutang dan sudah tidak tahu lagi kemana arah, kita harus melangkah dan mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Ketika kita sudah mencoba berbagai cara agar dapat menyelesaikannya dan melunasinya, namun tak kunjung juga kita menemukan titik terang atau solusi jalan keluarnya. Maka yang kita lakukan hanyalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya, meminta jalan terbaik dan jalan keluar untuk mengatasi semua permasalahan hutang piutang kita. Tetapi ketahuilah, ketika kita ada di fase berserah diri kepada Allah, kita akan menerima banyak cacian dan makian atau bahasa-bahasa pedas, bahkan ancaman-ancaman dari orang yang kita hutangi, karena kita tidak bisa membayar hutang kepadanya. Contoh kecilnya, sebab minjam akan mengambil barang berharga yang kita punya untuk dijadikan jaminan sebagai kita bisa membayar hutang kita kepadanya. Tapi ketahuilah, berserah diri kepada Allah ini menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Jangan terlepas dari berupaya untuk menyelesaikannya, dalam artian kita tetap melakukan upaya yang maksimal untuk melunasi hutang kita, dan batin kita tidak lepas dari meminta pertolongan dan solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pun akan memberikan jalan keluar dan solusi kepada kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Yang kedua, adanya rasa ikhlas, ridho, dan menerima. Artinya, segala sesuatu yang sedang kita rasakan dan alami saat ini, kita hanya bisa ikhlas dan ridho dalam menerimanya. Dengan catatan, kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki urusan hutang piutang, maka kita akan menerima banyak cacian, makian, bahkan mungkin dikucilkan dan dijauhi dari lingkungan sekitar kita, karena mereka tahu kita memiliki banyak hutang. Maka di posisi seperti inilah yang harus kita lakukan, yaitu berserah diri kepada Allah, ikhlas dan ridho, menerima ketetapan dari Allah, dan tetap selalu meminta jalan keluar dan solusi darinya. Yang ketiga, kita berfokus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilanda bencana, dililit hutang, dan tidak tahu bagaimana cara melunasinya dan bagaimana cara agar kita dapat melunasi dan menyelesaikannya, maka berfokuslah meminta ampunan dari dosa-dosa kita kepada Allah adalah hal yang patut kita lakukan,
karena tidak terlepas dari gonjangan hati dan pikiran kita. Ditempa masalah hutang piutang, maka ketika kita berfokus meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita, sehingga sampai meminta solusi agar diberi jalan kepada Allah, kita juga berfokus meminta ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah. Dengan begitu, hati kita akan lebih tenang karena merasa pasrah menerima akan ketetapan Allah dan akan sadar bahwa kita dicintai Allah dengan menguji kita dengan cobaan yang luar biasa. Dan yang keempat, adanya rasa ketenangan di hati dan pikiran. Dengan adanya pasrah dan ridho, ikhlas dan fokus meminta ampunan kepada Allah, maka akan tumbuhlah ketenangan di hati dan pikiran kita. Dalam artian, masalah hutang piutang tersebut tidak lagi menjadi beban yang menguras emosional dan pikiran kita, sehingga kita hanya berpasrah dan mengikhlaskan akan ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Karena kita yakin bahwa Allah tidak akan menguji hambanya yang Ia cintai. Bukalah pintu dan hati, maka disitulah Allah akan memunculkan ide-ide, Allah akan memberikan solusi, dan Allah akan memberikan rasa kita siap membuka dan memantapkan diri kembali agar kita dapat melakukan semua masalah hutang piutang kita. Sahabat Zakat Mula, jika ada 4 tanda-tanda ini pada kita yang sedang mengalami suatu musibah, contohnya dalam masalah hutang piutang, maka Allah akan segera memberikan solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikannya. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Selalu dukung channel Zakat Mula dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.